Kita kembali lagi di Dialog Bingkai Berita Metro Pagi. Saya masih bersama Bang Burhan. Bang Burhan, tidak hanya Ahok yang mendeklarasikan ke arah partai, namun akhirnya Gerindra sudah memutuskan untuk mendukung Sandiaga Uno. Seberapa besar hal ini akan menjadi potensi ancaman begitu dari Ahok? Memang kalau didasarkan riset pada hari-hari ini, terutama sebelum Sandiaga Uno secara resmi didukung oleh Gerindra, meskipun kita tidak tahu ya apakah sebagai cagup atau cawagup, karena memang kesempatan atau kemungkinan ke arah sana masih terbuka. Nah, kalau kita lihat sebelumnya memang Sandiaga Uno belum punya potensi untuk menjadi rival yang cukup kompetitif buat Ahok. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya di antara nama-nama yang sudah muncul, itu relatif nama seperti Risma yang punya potensi cukup kuat. Mengapa? Pertama, dia belum dikenal secara maksimal di DKI Jakarta. Maklum, karena dia wali kota Surabaya. Betul. Tetapi ada sekitar 60% yang kenal Risma. Nah, dari 60% yang kenal Risma, itu 84% suka. Nah, ini kalau misalnya dinaikkan tingkat kedikenalan dari 60 menjadi 100%, itu otomatis likability-nya, tingkat kedisukaannya juga ikutan naik, dan itu punya dampak ke elektabilitas. Nah, kalau kita lihat dari top 2 ya, Ahok dengan Yusril, tingkat kedikenalan yang paling rendah di antara top 2 ini, yang paling rendah berikutnya adalah Risma. Nah, Risma ini punya potensi yang besar. Masalahnya siapa yang akan memberikan tiket kepada Risma untuk maju. Pertanyaan kedua, apakah Risma mau? Gitu. Jadi dua pertanyaan ini saya kira masih menunggu. Nah, kalau misalnya dalam politik kan nggak ada yang tidak mungkin ya. Mungkin saja loh Risma dengan Sandi dipaket. Kemudian disokong oleh PDIP pula begitu. Selama ini memang santer terdengar seperti itu. Ya, ada kemungkinan ke arah sana. PDIP sendiri tentu merasa terhormat karena bagaimanapun Risma adalah kadernya, gitu ya. Saat yang sama juga akan membentuk semacam koalisi anti Ahok. Jadi sebenarnya Ahok juga punya kepentingan untuk mendapatkan tiket dengan PDIP. Jadi harus koalisi yang seperti itu yang bisa kuat untuk menyaingi Ahok begitu menurut Bang Burhan? Kalau misalnya tidak ada koalisi besar yang bisa melawan Ahok dengan dukungan dari basis mobilisasi partai yang kuat seperti PDIP, saat yang sama juga tidak punya tokoh yang kredibel untuk melawan Ahok, saya kira ya kita sudah tahu siapa yang akan menang gitu. Baik. Nah, dengan segala dinamika yang ada saat ini, menurut Bang Burhan apa yang akan menjadi kendala Ahok saat pemilihan nanti? Yang paling besar adalah gini, setiap calon petahana dari riset yang kita lakukan, kita punya data lebih dari 1.000 survei pilkada sejak tahun 2005, dan data yang menarik buat kita adalah setiap petahana semakin mendekati hari H itu biasanya kecenderungannya turun elektabilitasnya. Mengapa demikian? Karena tadi calon secara definitif sudah ada, kemudian juga calon petahana pada dasarnya sudah investasi politik, bekerja untuk kepentingan elektabilitas sebelumnya. Mengapa? Karena dia sudah bekerja secara real gitu ya. Tapi kan makin mendekati hari H, serangan politik semakin besar, mobilisasi partai yang tidak mendukungnya juga semakin besar. Nah, karena itu dengan modal 69% approval rating, tapi tidak seluruh mereka yang puas terhadap kinerja Ahok ini bisa ditransliterasikan, bisa diterjemahkan dalam bentuk suara, maka ini jadi tantangan buat Ahok. Jadi kalau misalnya partai yang mendukungnya itu hanya setengah-setengah, hanya sekedar memberikan tiket tanpa bekerja secara maksimal, saat yang sama juga Ahok gagal untuk mengkonsolidasi teman Ahok dan basis mereka yang anti partai tanda kutip, karena pilihan Ahok yang dianggap gitu ya mengecewakan mereka, ini bahaya. Jadi saya selalu memberi semacam peringatan, karena selama ini kan kesannya seperti terlena oleh angin surga. Karena semua jalur dia bisa begitu. Persis, tunggu dulu, karena kalau misalnya approval rating di atas 80%, tingkat kedikenalan, kedisukaan juga maksimal, seperti kasus Risma hari ini di wali kota Surabaya ketika kemarin maju di 2015. Abdul Azhar Anas di Banyuwangi, Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan ya di Bantaeng, itu mungkin bisa menang tanpa bekerja keras. Tapi ini Ahok kan baru 36 sampai 58%. Artinya belum cukup maksimal. Dan belum Anda cukup ingat safe gitu ya. Betul. Dan Anda ingat Lizia, ada Undang-Undang nomor 29 tahun 2007, Undang-Undang Pemerintahan Khusus Daerah
ibu kota Jakarta yang mensyaratkan bagi pemenang pemilu di DKI Jakarta itu di atas 50% plus 1. Artinya ini lex spesialis beda dengan undang-undang pilkada yang menangnya pluralitas sederhana. Jadi bukan hal yang mudah untuk mencapai kemenangan. Oke, nah kita ke partai-partai lain yang belum menentukan pilihan. Menarik untuk membaca arah jalur mereka juga nih Bang. Misalnya PDIP yang sebenarnya sudah memiliki kursi yang cukup gitu untuk tanpa koalisi dengan partai lain. Kira-kira akan kemana nih menurut Bang Burhan arah dari PDIP sendiri? Ya, salah satu misteri Tuhan selain perjodohan dan kematian sudah ada dua calon di depan mata begitu kan, Ahok dan Sandiaga Uno. Ya, makanya banyak kawan yang melihat apapun keputusan PDIP ini sebagai tadi misteri Tuhan yang belum terpecahkan setelah kematian dan perjodohan gitu ya. Tapi begini, ini memang menarik. Bahkan kemarin pun pada waktu Presiden Jokowi datang ke Rapimnas Golkar, kemudian satu mobil dengan Ibu Mega, dengan Puan, dengan Ahok, itu ada banyak spekulasi bahwa sudah terjadi konsensus di antara mereka bahwa Ahok akan didukung oleh PDIP. Ternyata belum juga, gitu ya. Jadi memang sangat cair. Karena aturan PDIP kan begitu ketat begitu untuk orang yang akan didukung oleh PDIP maju memang dalam ada tiga jalur melalui pendaftaran biasa. Ada banyak calon yang sudah maju melalui jalur pendaftaran, kemudian ada jalur penugasan, ada jalur pengusulan. Nah, dua jalur tersisa ini mensyaratkan Ahok untuk menjadi kader PDIP. Itu juga yang dihindari oleh Ahok, begitu Ahok ya? sendiri sudah beberapa kali keluar masuk partai. Kalau kemudian masuk lagi ke partai, justru jelek buat Ahok. Jadi memang Ahok sebaiknya tidak usah masuk partai. Tidak usah masuk partai, tapi mendapat dukungan partai, begitu, tidak apa-apa. Karena dia sudah pernah masuk ke Golkar, pernah masuk juga ke Partai Indonesia Baru, gitu ya, ke Gerindra. Kemudian menyatakan mengundurkan diri. Kalau kemudian untuk maju di DKI Jakarta, dia sudah punya kursi, gitu ya, secara cukup baik melalui partai, bahkan juga melalui KTP lebih dari 1 juta. Hanya untuk itu kemudian dia harus menjadi kader formal sebuah partai politik. Tentu apa kata dunia. Gitu. Baik, Bang Burhan, sebagai penutup Pilkada 2019, bagaimana nasib Ahok menurut Bang Burhan? 2017 ya. Oh ya, 2017. Ya tentu sangat saya tidak bisa memberi kata putus sekarang. Tapi kalau kita lihat sekarang jelas Ahok masih calon terkuat. Sepanjang nama-nama potensial yang tadi saya sebut itu belum muncul. Dan belum mendapatkan dukungan resmi dari partai. Dan juga belum tentu menyatakan mau gitu ya. Nah, karena bagaimanapun kans Ahok untuk menang di pilkada tahun depan itu sangat ditentukan semata-mata bukan oleh Ahok saja, tapi juga oleh lawannya. Nah, mereka yang selama ini mengkritik Ahok dengan keras di media sosial itu seringkali hanya mengkritik Ahok, tetapi tidak menawarkan calon alternatif. Mereka fokus pada menyerang Ahok, tetapi tidak menawarkan siapa calonmu. Nah, kalau kemudian calon yang muncul masih seperti yang kita potret di survei-survei, ya tentu saja peran atau kemungkinan Ahok untuk menang besar. Masih besar. Besar. Jadi, masih aman tapi tetap harus waspada. Persis, karena seperti tadi itu ya? Pertarungan jauh dari selesai, pertarungan bahkan belum dimulai. Betul. Baik, terima kasih Bang Burhan untuk waktunya di studio kami, dan pemirsa Metro Pagi masih akan kembali tentunya dengan informasi lainnya. Usai jeda berikut. Hasil survei Saiful Mujani Research Consulting ini pada bulan Juni 2016 menunjukkan Basuki Cahayapurnama masih bertengger di puncak elektabilitas dengan perolehan 36,6%. Ya, sementara peringkat kedua Yusril Iza Mahendra ini baru disusul oleh Sandiaga Uno, menyusul di peringkat ketiganya. Tri Risma hari ini yang masuk dalam kandidat PDIP menduduki posisi kelima di bawah Adi Aksa Daud. Namun survei ini berlangsung sebelum Gerindra akhirnya memutuskan calon gubernur Sandiaga Uno yang akan menantang Ahok. Dari hasil survei juga menyebutkan bahwa alasan warga Jakarta memilih Ahok, sebanyak 38% menilai Ahok telah memberikan bukti kerja nyata. Sebanyak 15% responden juga menilai Ahok sebagai pemimpin yang tegas dan berwibawa.
Untuk langsung membahasnya, saya sudah bersama dengan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Bang Burhan, selamat pagi. Satu kata, ini Ahok sudah memutuskan mengikuti partai. Satu kata dari Bang Burhan. Ya, saya kira ini satu pertarungan yang akan menarik. Karena bagaimanapun Ahok sudah memunculkan lawan yang cukup tangguh juga, yaitu Sandiaga Uno. Meskipun kita tidak tahu apakah kemudian Sandi maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, gitu ya. Karena bagaimanapun Gerindra tidak cukup untuk menyalonkan calon gubernur dengan hanya bermodalkan kursi yang diperoleh Gerindra. Tapi hanya butuh 7 kursi lagi. Iya, jadi ini semacam strategi menarik dari Partai Gerindra untuk memunculkan Sandiaga Uno, kemudian bisa menciptakan semacam bola salju, ya. Sehingga partai lain, terutama mereka yang selama ini berada di oposisi Ahok itu akan mudah untuk turut juga mengusung saudara Sandiaga. Dari hasil-hasil survei yang ada, memang selama ini masih menunjukkan Ahok bertengger di posisi pertama, selalu di puncak. Nah, gitu. saya ingin menambahkan tadi yang disampaikan oleh Metro TV di grafik itu baru elektabilitas berdasarkan top of mind. Artinya kalau kita kerucutkan berdasarkan simulasi semi terbuka, itu suara Ahok sudah di atas 50%, meskipun tidak mencapai 60%. Nah, angka 36,6% top of mind itu adalah daihatnya Ahok. Artinya, right or wrong, mati atau hidup, gitu ya, pecah atau gesang, itu ikut Ahok. Nah, kalau kemudian kita kerucutkan karena calon kan tidak sebanyak seperti dalam simulasi semi terbuka, itu suara Ahok di atas 50. Cuma itu kan survei bulan Juni. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi bila calon-calon Ahok sudah mulai bermunculan secara definitif. Jadi angka 36,6 meskipun dikerucutkan lebih dari 50%, itu jauh dari usai karena pemilu kan masih beberapa bulan ke depan. Jadi belum selesai, bahkan belum juga dimulai. Ya, katakanlah saat Ahok sudah memutuskan untuk mengikuti jalur partai. Menurut Bang Burhan, adakah penurunan survei yang signifikan begitu? Atau mungkin penurunan dari relawan-relawan Ahok yang memang selama ini semangatnya adalah ke jalur independen? Nah, memang narasi yang dibangun oleh Ahok ketika dia maju melalui jalur perseorangan dan kemudian ada teman Ahok yang memfasilitasi untuk pengumpulan KTP, itu ada narasi anti partai. Meskipun kita tahu juga, Lizia, bahwa narasi ini juga tidak seluruhnya dibeli oleh para pendukung Ahok. Artinya ada juga sebagian dari pendukung Ahok yang tidak melihat persoalan apakah kendaraan melalui partai atau tidak. Nah, sebenarnya kalau kita baca survei SMRC itu ada desain eksperimental. Itu satu metode baru, terutama diterapkan dalam ilmu politik untuk memisahkan antara sebab dengan akibat, antara causal and effect. Caranya sampel itu di randomize, kemudian dipisahkan mana kontrol, mana treatment. Nah, itu akan dilihat itu secara jernih ketika treatment dikurangi kontrol, itu ada dampaknya atau tidak. Nah, di situ terlihat mau Ahok diusung melalui perseorangan via teman Ahok, ataukah diusung melalui partai politik, Nasdem, Golkar, Hanura, atau bahkan jika PDIP masuk pun, itu selisih minnya itu tidak signifikan. Artinya pendukung Ahok pada saat survei itu dilakukan bulan Juni 2016 itu tidak melihat persoalan apakah gitu ya Ahok maju melalui partai atau melalui perseorangan. Jadi tidak akan berpengaruh banyak. Jadi, betul. Jadi buat mereka persoalan majunya itu dilihat sebagai persoalan teknis. Substansinya bagi pendukung Ahok pada bulan Juni 2016 itu adalah Ahok terpilih lagi sebagai gubernur. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa agama kira-kira soal majunya itu persoalan furu, soal soal cabang. Sementara bagi mereka yang penting Ahok itu terpilih lagi. Yang penting Ahok maju begitu ya. Maju dan kemudian terpilih lagi. Nah, kita tidak tahu gitu ya, setelah sekarang muncul resistensi terutama dari kalangan yang awalnya betul-betul ingin Ahok itu maju melalui perseorangan, kita harus cek lagi. Dan terutama lagi efeknya kalau misalnya partai lain juga sudah punya calon definitif. Nah, sejauh ini survei-survei yang dilakukan itu ibarat arena tinju, itu baru satu petinju yang ada di ring, yaitu Ahok. Karena Ahok sudah bekerja entah sebagai wakil gubernur waktu mendampingi Jokowi atau sebagai gubernur setelah Jokowi terpilih sebagai presiden. Jadi ibarat arena tinju baru Ahok. Dan kalau misalnya ada calon lain yang masuk dalam arena tinju yang sama,
spotlight akan imbang dan disitulah ujian elektabilitas Ahok akan dimulai. Iya. Tapi menurut Bang Burhan, apa lagi sebenarnya dicari oleh seorang Ahok begitu? Sebenarnya kemarin elektabilitas dia sudah bagus sekali dengan relawan yang begitu luar biasa menyumbangkan KTP-nya sebelum memutuskan untuk mengikuti jalur partai. Apa yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk memilih lewat partai? Memang ada banyak analisis ya terkait dengan pilihan Ahok untuk maju via partai politik. Yang pertama jelas gitu ya, terkait dengan masalah untuk mendapatkan tiket via perseorangan itu bukan hal yang mudah. Baik. Kita tahu ada revisi undang-undang pilkada yang meskipun kemudian di judicial review di MK dan kita belum tahu hasilnya, tetap saja itu bukan persoalan yang mudah karena ada verifikasi secara faktual. Kemudian juga yang kedua saya kira yang penting bukan hanya soal winning the election, tapi mungkin buat Ahok yang dipikirkan adalah governing. Jadi setelah menang, kalau melalui partai politik itu lebih mudah. Akan lebih kuat ya parlemennya. Dan juga lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan. Sebab kalau melalui jalur perseorangan, mereka yang menitipkan KTP via teman Ahok itu kan nggak punya representasi secara formal di DPRD. Meskipun kita tahu juga bahwa selama beberapa tahun terakhir Ahok dan sebelumnya bersama Jokowi juga relatif bekerja tanpa dukungan maksimal dari DPRD. Tapi tetap saja governing itu penting untuk mendapatkan efektivitas pemerintahan. Baik, nanti kita akan juga tanya kepada Bang Burhan, kemana kira-kira arah partai politik yang lain, apalagi PDIP yang memiliki kursi full begitu ya. Itu misteri Tuhan berikutnya. Baik, kita akan bahas lebih lanjut, namun setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Bingkai Berita Metro Pagi.